Namun begitu dengan pemberian atau pelaksanaan aktivitas terutama terkait dengan penangkapan yang menurut waktu itu Bu Susi melarang ya trol untuk dioperasikan gitu ya, sehingga kemudian ikan sangat melimpah banyak sekali dan itu tidak termanfaatkan begitu ya. Tapi di sisi lain juga pelarangan itu akan berimbas kepada beberapa roda dari industri, terutama yang berkaitan dengan perikanan, misalnya stok bahan baku untuk pengalengan terhambat, stok untuk bahan baku untuk filet ikan terhambat, dan seterusnya. Itu yang kemudian akhirnya beberapa itu kolaps. Namun positifnya juga itu tadi, restocking dari alam itu juga luar biasa. Halo Biotizen, sudah tahu belum kalau sekarang ada metode baru pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19 selain swab lo, BioSaliva merupakan alternatif pengambilan sampel untuk deteksi COVID-19. Dengan BioSaliva, tes PCR COVID-19 akan lebih nyaman karena sampelnya diambil melalui metode kumur-kumur. Tes PCR COVID-19 aman dan nyaman. BioSaliva aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 64 tahun Universitas Diponegoro. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Profesor Triwinarni Agustini, MSc, PhD, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, kabar baik, Pak Bambang. Terima kasih. Mungkin bisa diceritakan ya, untuk memberi inspirasi para generasi muda, khususnya yang sekarang masih menjadi mahasiswa, masih belajar, pengalaman Ibu kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, sampai akhirnya menjadi guru besar dan sekarang menjadi dekan. Monggo silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kalau mau diceritakan ya cukup panjang juga ya, karena dari 84 ini Pak Bambang saya masuk di Undip sebagai mahasiswa di Fakultas Peternakan waktu itu, karena perikanan belum menjadi fakultas. Jadi saat itu kita juga menginduk di peternakan, tapi sebagai jurusan, salah satu jurusan di peternakan. Nah, oleh karena itu 94 sampai tahun 89 saya selesai, kemudian waktu itu tidak sempat untuk mendaftar ke yang lain, karena saya langsung ada peluang untuk mendaftar PNS, kemudian coba dan masuk. Jadi tahun 90 saya menjadi dosen CPNS begitu, kemudian langsung ikut istilahnya prajabatan begitu ya. Terus 91 saya langsung pergi ke Inggris untuk S2 karena waktu itu memang Pak Bambang, jadi masih belum banyak saingan, tidak seperti sekarang orang pinter bahasa Inggris itu banyak sekali. Jadi saat itu kami ditawarin, memang kebetulan ada kerjasama UDA, kemudian waktu itu saya dilihat sebagai yang cukup masih muda begitu ya, karena kalau menawarin yang sudah usia, apalagi yang sudah keluarga itu waktu itu masih sulit gitu. Nah, oleh karena itu kami sekolahlah di Inggris, di UK, kebetulan ada kerjasama dan sampai sekarang itu masih kita nge-link dengan mereka. Itu di Grimsby atau Humberside University di UK atau England, itu sampai 91 sampai 93. Oke, setelah itu kami selesai pulang waktu itu bersama dengan 3 orang lain dari
perikanan dan kelautan, dan ada juga ini dari bidang lain, ya. Kebetulan kan ada beberapa dari perikanan tangkap, kemudian kebetulan saya dari teknologi hasil perikanan. Nah, dari berjalannya waktu, kemudian tahun 1997 itu kami ada kerjasama lagi dengan GSPS. Kemudian kembali lagi, saya meskipun waktu itu cukup berat sekali karena sudah baru memiliki anak kecil 2, dan kemudian harus pergi meninggalkan anak saya dan suami di tahun 97 itu saya harus pergi mengambil S3. Itu kemudian setelah itu 2001 saya selesai S3, tapi suami sama anak-anak juga sempat saya bawa ke sana selama 2,5 tahun. Gitu, kemudian kembali ke sini, ya sudah, artinya saya S3 itu cukup ini ya, masih 34 tahun waktu itu. Saya juga bersyukur ya, karena masih cukup belum terlalu tua, tapi kalau sekarang umur segitu itu sudah termasuk tua gitu ya, tapi saat itu masih belum. Saya termasuk yang paling muda waktu itu, lulus dokter dengan 34 tahun. Nah, oleh karena itu kemudian ini yang membuat kami juga saat itu ini ya berupaya untuk memperbaiki, dan akhirnya kita split ya dengan peternakan itu di tahun 94-95 ya. Itu kemudian berdiri Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kita berdiri sendiri, kemudian di 2003 semua sudah naik ke atas semua, kita punya kampus sendiri, dan akhirnya sampai sekarang. Dan cerita untuk menjadi guru besar itu tahun 2017. Cukup lama ya Pak Bambang ya. Dari kelulusan saya 2001 sampai 2017, dari 16 tahun saya tidak naik. Gitu ya, artinya dari sisi ini ya ke lektor kepala, kemudian golongan dan seterusnya sampai ke guru besar itu cukup lama. Sementara waktu itu juga inginnya saya pribadi ingin guru besar juga ya, tapi ada beberapa hal yang saya lakukan. Saya pernah menjadi staf ahli di LPPM atau Lemrit waktu itu di 2009 sampai 2011, kemudian menjadi sekretaris LPPM juga, kemudian akhirnya saya kemudian diberi kesempatan untuk mengemban amanah sebagai dekan FPIK di tahun 2019. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu perjalanan karir saya selama di Undip gitu ya, akan coba saya manfaatkan sebaik-baiknya, akan saya coba berikan sekuat tenaga saya untuk bisa memajukan Undip menjadi lebih baik gitu. Ya, baik Prof. Tadi diceritakan bahwa dulu Fakultas Perikanan ini merupakan pecahan dari Fakultas Peternakan. Nah, mungkin bisa diceritakan prosesnya, karena kalau tidak salah kan program ilmiah pokok Undip itu sendiri pantai kalau tidak salah ya. Eco Development, Pak Bambang. Kenapa justru kelautan sama perikanannya ini datang terlambat? Silakan, Bro. Iya, jadi memang itu muncul ya PIP pola ilmiah pokok dulu itu memang dari awal itu sudah ditetapkan karena melihat bahwa kita itu lokasi di Semarang, di mana itu adalah pantai utara dan dekat dengan laut, kemudian kita juga merupakan salah satu universitas terbesar di Jawa Tengah, begitu ya, sehingga kami melihat bahwa
oke, perlu ada semacam sosok guru untuk bisa memberikan nuansa bahwa Undip itu apa sih sebetulnya yang khasnya begitu. Nah, ini sebetulnya sudah disampaikan ke Jakarta ya dari sejak awal gitu ya, sebelum kita itu muncul begitu waktu itu. Nah, kemudian di tahun sekitar saya masih kuliah itu Pak Bambang, itu waktu sekitar 1980-an ya, mendekati 90 itu kita tuh memang punya semacam laboratorium pengembangan wilayah pantai yang terbaik seluruh Asia Tenggara waktu itu. Menjadi rujukan dari seluruh university yang ada di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perikanan kelautan. Nah, oleh karena itu kita cukup berbangga waktu itu bekerja sama dengan Overseas Development Association atau ODA, dan saat itu memang ada kerjasama yang saya kenapa bisa sekolah S2 di Inggris itu adalah karena ada program itu salah satunya. Jadi ini adalah awal dari sebenarnya ya boleh dibilang ya kejayaan dari dari university atau Undip inti berbasis pada marine coastal eco development gitu. Nah, namun dengan berjalannya waktu, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan atau fakultas-fakultas lain yang kemudian juga menunjukkan kekhasan dan menonjol dari kajian beberapa bidang ilmu. Akhirnya kan kemudian pola ilmiah pokok itu bergeser sekarang kita ke sebentar, kalau di bawah LPPM itu mereka punya semacam buku ya, Renstra-nya itu, Renstra LPPM, dan juga rencana induk penelitian yang ada di LPPM itu juga sudah menyebutkan termasuk air gitu ya. Jadi tidak hanya coastal tapi kita juga bergerak di air, pangan, kemudian kesehatan. Ya, ini bisa merangkul keseluruhan dari fakultas-fakultas yang ada di Undip pada saat ini gitu. Jadi ini juga suatu perjalanan ya, bahwa dengan adanya perubahan dan interest dari isu-isu yang ada di global gitu ya, kita juga harus mengakomodasi bahwa apa sih sebetulnya yang bisa kita unggulkan gitu ya, karena saat ini banyak juga peneliti-peneliti terutama dari Fakultas Teknik Kimia itu yang menggeluti tentang air, bagaimana merubah air dari yang tidak layak menjadi yang layak untuk diminum langsung dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang merupakan hasil karya dari para peneliti, dan kita bisa akomodasi di RIP ya, rencana induk penelitian, yang itu merupakan suatu core yang ada di Undip saat ini. Baik, Prof. Prof sudah 2 kali belajar di luar negeri ya, di Inggris 2 kali tentang bidang yang perikanan itu. Nah, kan kita prinsipnya ini kan negara maritim ya, negara bahari, bahkan itu juga sudah dicanangkan oleh Presiden. Nah, sebenarnya bagaimana orang luar, pakar-pakar dari luar itu melihat Indonesia sebenarnya, potensi Indonesia? Iya. Matur nuwun Pak Bambang. Ini suatu pertanyaan yang bagus sekali, dan saat ini kita memang harus semua aware dengan apa yang kita miliki dan apa yang harus kita lakukan dengan sumber daya yang ada ya, baik itu yang hidup maupun yang katakanlah tidak hidup seperti tambang begitu ya, tapi itu suatu kekayaan yang luar biasa. Nah, saya selama sekolah itu waktu itu di Inggris gitu ya, kebetulan memang mengambilnya ya di daerah pantai juga Pak Bambang, karena memang kami belajar tentang fisheries begitu ya. Kalau saya di bidang teknologi pengolahannya, tapi ada juga teman-teman yang belajar di bidang aquacultur atau budidaya, dan juga ada yang ditangkap gitu ya, penangkapan begitu. Nah, dengan melihat perubahan
dari 91 ke 93 saat saya S2, kemudian dengan S3 dengan negara yang berbeda yaitu di mana di Jepang gitu ya. Saya melihat mereka itu luar biasa dalam hal mengapresiasi kekayaan plasma nutfah yang ada di masing-masing negara itu. Nah, ini yang mungkin dengan apa yang ada di kita, yaitu terutama berkaitan dengan masyarakat. Ya, masyarakat itu kan secara umum ya Pak Bambang, bukan hanya masyarakat akademis saja, tapi secara umum bagaimana mereka merawat dan memperhatikan berkaitan dengan sumber daya yang ada di sekelilingnya. Itu yang kita belum bisa secara secara masif gitu ya melakukan hal yang sama sampai saat ini. Nah, namun sekarang sudah mulai bergerak yang tidak ya, kita sadar bahwa plastik itu menjadi sesuatu yang sangat mengganggu dan meracuni kekayaan perairan kita gitu ya dengan penggunaan yang berlebihan gitu ya seperti di kita saat ini. Nah, oleh karena itu saya juga melihat ya kalau di sana itu sungai kecil pun apalagi yang besar begitu ya, itu semua bersih, tidak ada sampah sama sekali. Nah, itu kehidupan biota yang ada di sana ya dengan ininya gitu ya, artinya mereka nyaman, ikannya banyak gitu ya, lihat gitu ya, itu sangat ya artinya sangat aware ya masyarakatnya. Itu yang mungkin kita sangat bermimpi suatu saat nanti kita juga semua aware ya dengan sungai-sungai baik itu yang menuju ke laut ataupun tidak gitu ya, yang di air tawar inland gitu ya seperti waduk dan seterusnya, itu kita perhatikan betul gitu. Mimpinya itu. Kami hadir di seluruh pelosok negeri, tidak hanya melayani masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga melayani kebutuhan rumah bagi generasi muda. Beragam konsep perumahan yang kami kembangkan hingga sekarang turut berkontribusi pada bangsa ini. Tidak hanya memprioritaskan pada hunian vertikal, kami juga menyentuh pada hunian tapak. Prof, mungkin saya melihat ada fakta-fakta yang membuat kita harusnya memang semakin memperhatikannya. Jadi satu contoh misalnya hasil laut itu ternyata tidak hanya ikan gitu. Rumput laut kita itu ternyata luar biasa potensi ekspornya itu ya. Kemudian juga cerita mengenai benih lobster yang ternyata kita itu potensinya cukup besar, dan Vietnam itu kalau nggak dapat kiriman dari kita, mereka juga nggak bisa membudidayakan. Nah, mungkin Prof bisa cerita lebih lanjut mengenai potensi ini. Iya, jadi ini kan kita selalu mengikuti kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, terutama kalau di bidang perikanan kan berarti KKP yang kita rujuk gitu ya. Meskipun ada juga kementerian lain yang berkaitan, seperti misalnya dengan ekspor, tentunya kita juga akan melihat ya bagaimana kementerian lain juga berperan di sana, tapi intinya kami melihat bahwa dari KKP itu kebijakan yang saat ini sedang dielu-elukan atau digembor-gemborkan itu adalah bahwa kita diminta untuk meningkatkan potensi dari perikanan budidaya. Ya, kalau kita negara maritim, kita luas sekali perairan yang bebas yang bisa kita manfaatkan sebetulnya. Namun begitu dengan pemberian atau pelaksanaan aktivitas terutama terkait dengan penangkapan yang menurut waktu itu Bu Susi melarang ya trol untuk dioperasikan gitu ya, sehingga kemudian ikan sangat melimpah banyak sekali dan itu tidak termanfaatkan begitu ya. Tapi di sisi lain juga pelarangan itu akan berimbas kepada beberapa roda dari industri, terutama yang berkaitan dengan perikanan, misalnya stok bahan baku untuk pengalengan terhambat, stok untuk bahan baku untuk filet ikan terhambat, dan seterusnya. Itu yang kemudian akhirnya beberapa itu kolaps. Namun positifnya juga itu tadi, restocking dari alam itu juga luar biasa. Nah, luar biasanya di sini, kalau di luar Jawa sana, mungkin di Papua atau di daerah Sulawesi sana mungkin biasa orang sih, tapi di Jawa ini itu kan di mana masyarakatnya populasinya lebih banyak, kemudian aktivitas dari sisi perindustrian lebih banyak, itu juga mengalami kendala. Nah, ini yang mungkin kita tuh memang harus balance begitu ya.
stocking ikan yang ada di laut kita manfaatkan, tapi jangan over begitu ya, jangan over, sehingga itu akan balance antara penyediaan bahan baku dan penggunaannya. Jangan sampai industri yang sudah ada saat ini kemudian menjadi kolaps. Kita itu sangat prihatin ya, Pak Bambang. Ini kan melihat beberapa perusahaan seperti Surimi yang Holimina ada di Rembang itu kolaps karena bahan baku. Kemudian Pengalengan juga begitu. Kemudian ini filet ikan yang ada di Semarang saja itu juga kolaps gitu ya. Itu sesuatu karena berkaitan dengan bahan baku gitu. Jadi kita saat ini memang mencoba untuk memunculkan dan mengoptimalkan proses untuk aktivitas budidaya. Sekarang sudah mulai digembar-gemborkan dan beberapa program dari pemerintah termasuk untuk udang faname yang shrimp estate itu yang ada di rencananya akan ada di sepanjang pantai selatan Kebumen itu. Purworejo Kebumen itu juga merupakan salah satu terobosan untuk bisa mengantisipasi kebutuhan dari luar negeri akan produk-produk kita selain yang apa yang sudah ada sekarang ini. Banyak dari udang, Pak Bambang. Jadi itu yang mungkin komoditas ekonomis penting ya. Kalau rumput laut kita banyak gitu ya, tapi dari sisi pengolahannya itu belum menjadi sesuatu nilai yang memiliki value added yang tinggi. Tapi sudah sih mulai beberapa menjadi ATC, alkali treated cottony gitu ya. Jadi jangan sampai hanya bahan kering. Ya. Itu value added-nya nggak ada gitu ya. Jadi dengan mengolahnya menjadi bahan-bahan yang lain, apalagi sampai ke karakinan atau ke agar atau ke alginat itu wah hebat itu ya, artinya itu butuh suatu teknologi dan baru beberapa perusahaan besar yang bisa menjalankan, sehingga ini ya butuh ya sinergi antara petani di bawah dengan industri yang sudah bisa mengolah menjadi besar itu. Jangan sampai petani itu merasa terlalu rendah gitu ya dari sisi harga, sehingga mereka juga tetap semangat untuk bisa menjalankan produksi dari bahan bakunya begitu. Bu, ini ada satu pertanyaan di lapangan. Mengapa mahasiswa yang kuliah di bidang perikanan itu jarang mereka yang terjun menjadi wira swasta? Sangat sedikit. Saya mencari dapat tapi tidak terlalu banyak. Kenapa? Iya, memang betul ya. Mahasiswa kita itu ribuan ya alumni ya. Kita juga Pak Bambang masih mencoba untuk mensinkronkan atau membuat suatu mekanisme bahwa alumni itu juga bisa memberikan kontribusi kepada mahasiswa kita. Ya. Nah, sekarang dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita itu kemarin melalui ini ya program Temu Alumni, kemudian selama tahun 2021 ini kita membuat semacam artinya alumni mengajar gitu ya, melalui webinar atau juga bisa melalui lomba-lomba dan sebagainya yang itu melibatkan alumni untuk bisa memberikan bagaimana sih sebetulnya kebutuhan dari pasar begitu ya, pasar untuk alumni yang atau lulusan yang akan kita hasilkan. Nah, ini suatu mekanisme yang sangat perlu dan kita sudah melakukan sejak 2020 sebetulnya, tapi 2021 itu kemarin adalah cukup intens ya, sampai beberapa kali kita menjalankan baik itu melalui webinar maupun kuliah maupun yang lain begitu untuk bisa mensinergikan antara alumni, kemudian dosen dan mahasiswa.
Nah, yang menjadi masalah, kenapa sih mahasiswa kita itu masih belum banyak yang berkecimpung di dunia wirausaha gitu ya, terutama untuk bidang perikanan. Kalau yang usaha lain mungkin ada gitu ya. Tapi ada beberapa yang misalnya menjadi pengusaha untuk es krim juga ada Pak ya, dari perikanan tapi jualannya es krim, atau menjadi kafe kopi, atau menjadi yang lain gitu ya. Tapi yang usaha khusus di bidang perikanan, wirausaha maksud saya, itu bisa dihitung, memang masih bisa dihitung. Nah, oleh karena itu kami juga sekarang mencoba untuk mensinergikan beberapa, misalnya perusahaan, tidak harus mereka itu alumni, tapi kita bisa nge-link dari alumni untuk masuk ke sana, karena terus terang Pak Bambang, itu kan tidak mudah ya, kalau kita nggak punya link, itu kita nggak sembarangan bisa masuk ke suatu perusahaan. Dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa itu untuk magang di sana selama 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya, untuk melihat sejatinya harus seperti apa sih seorang entrepreneur itu. Nah, melalui beberapa program yang disampaikan oleh seperti kemarin ya, STP atau Suri Tani Pemuka itu juga menawarkan apa namanya, kayak program budidaya. Siapapun, tidak harus dari program studi aquaculture, itu bisa mendaftar. Setelah terseleksi kemudian mereka diberi kesempatan di sana untuk selama 4 bulan gitu ya. Itu sangat-sangat bagus. Jadi mereka digembleng betul, dan nanti akan kita akui apa yang sudah mereka lakukan itu dengan menyetarakan mata kuliah yang ada di kami. Dan itu kita akui sebanyak 20 SKS gitu ya, sehingga mereka itu tidak rugi nantinya. Ya, ini adalah salah satu terobosan, maka kita itu harus selalu bersinergi dengan perusahaan atau UKM atau apapun yang itu merupakan suatu unit usaha yang bisa dipakai untuk mahasiswa belajar atau magang di sana. Nah, ini yang harus kita kejar Pak Bambang. Jadi sekarang kita menggencarkan, jadi nge-link dengan alumni, kemudian alumni nanti yang akan memberikan jalan masuk kemana gitu, karena mereka, dengan melalui mereka kita bisa akses gitu ya, tanpa mereka kita nggak bisa akses. Tapi untuk alumni yang memang sudah punya pabrik sendiri atau itu ya, kita udah langsung kirim berapa ya, nanti 25 gitu ya, artinya itu yang kemudian kita juga merasa bersyukur untuk bisa menjalankan program Mas Menteri itu dengan baik gitu ya, sehingga ada wawasan lah. Kalau hanya teori itu nggak cukup Pak Bambang, kita memang perlu untuk terjun dan menjalankan langsung gitu ya. Teori tentang kewirausahaan mata kuliahnya ada, sampun ada itu. Baik, Prof. Saya malah ketemu para alumni perikanan ini, kelautan ini, yang berhasil, tapi justru di bidang lain. Ada yang jadi politisi, itu ada. Ada yang di asuransi juga ada. Jadi saya ketemu itu. Tapi mungkin Prof bisa gambarkan yang kira-kira inline gitu bidangnya siapa, mungkin bisa diberikan contoh. Saya ketemu satu sih, Pak Didik Sudiarso, itu saya sudah ketemu. Oh iya, kalau Pak Didik itu kan memang beliau ya selama ini menggeluti ini pembekuan ya, itu ada. Kemudian ada juga kebetulan satu angkatan dengan saya, Pak Haris Mutadi, itu dia di Pakan gitu ya, di Pakan atau Carun Pokpen, tapi sekarang dia sudah berpindah di Samsung, cuman masih bergulat dengan Pakan juga gitu ya, itu banyak juga. Kemudian yang lainnya itu ya memang birokrasi gitu ya, ada di KKP itu banyak beberapa pos yang di seperti Kemenko Marves itu juga ada gitu ya, alumni kita Pak Joko, kemudian Bu Ishartini itu juga ada di sana. Tapi untuk yang generasi sebelum saya
itu dulu banyak yang menduduki jabatan-jabatan di KKP bahkan sampai setara dirjen gitu ya, sehingga kami waktu itu juga cukup berbangga gitu ya bahwa alumni-alumni kita itu ada yang menjadi direktur di PDS-PKP, ada yang menjadi dirjen, kemudian itu yang kami juga melihat bahwa teman-teman alumni dari Perikanan Kelautan Undip itu juga cukup berpotensi ya, artinya dipandang mampu untuk bisa bekerja di bidangnya begitu. Tapi kalau yang wirausaha ini memang masih ya Pak Bambang ya, kita juga masih lihat, dan banyak juga yang di bank itu. Jadi di bank itu juga sekarang ya menjadi banyak juga, dan mereka memang membutuhkan beberapa alumni entah dari perikanan, peternakan dan sebagainya untuk bisa masuk ke ranah mereka begitu ya untuk perbankan. Baik, Prof. Terakhir, apakah tadi ada program untuk alumni mengajar itu secara resmi seperti itu, atau mungkin ada dosen-dosen tamu yang diundang untuk menyampaikan pengalamannya? Jadi kami memang sebagian besar melalui webinar atau ada program general lecture gitu ya. Itu biasanya kalau itu ada kan yang bekerja, kebetulan ini ada salah satu bimbingan saya itu saat ini di Wageningen, jadi yang ambil S2 di Wageningen, Belanda, kemudian sekarang menjadi R&D-nya di salah satu perusahaan pangan biskuit di sana. Kami minta untuk mengajar di tempat kami karena dia kebetulan juga berkaitan dengan pangan sehingga masih bersinergi dengan THP. Nah, oleh karena itu yang seperti itu menjadi contoh alumni yang bukan dikatakan yang sangat berhasil, tidak ya, tapi dia bisa memberikan dengan bahasa Inggris, kemudian teman-teman mahasiswa sambil mendengarkan, nanti kalau nggak jelas pertanyaannya juga balik ke bahasa Indonesia, jadi masih itu. Jadi sambil menunjukkan bahwa alumni kita itu juga ada yang beberapa itu berhasil. Kemudian ada juga yang saat ini kemudian kebetulan ada di LIPI sebagai anggota tim riset, kemudian baru S3 gitu ya di Belanda, ada yang di Belanda di Jepang, ada yang di Thailand, ada juga yang di UK gitu ya. Itu juga kami minta untuk memberikan gitu ya, kayak general lecture misalnya topik tertentu yang kita tetapkan kemudian dia kasih begitu. Itu salah satu upaya. Tapi ada juga praktisi terutama dalam memberikan motivasi dan gambaran kayak apa sih perjuangan dari seorang entrepreneur itu dari awalnya gitu ya, kayak Pak Didi gitu ya. Kemudian Pak Insan Hermawan itu juga dia sekarang budidaya lele tapi budidaya patin begitu ya, sampai kemudian dia dipakai sebagai staf ahli di KKP juga untuk Ditjen Budidaya. Jadi dari beberapa budidaya termasuk nila, pokoknya khusus air tawar ya, kaptis gitu ya. Itu beliau menjadi pakarnya, salah satu tim yang direkrut itu alumni kita juga. Nah, jadi memang bervariasi dalam hal untuk memotivasi mereka yang ingin berwirausaha, maka praktisi itu yang paling tepat dan kita invite mereka untuk bisa memberikan ya demikian. Kita ada series ya, time series untuk kemarin ikan lele, mulai dari bagaimana membenihkan, kemudian ini sampai budidaya, sampai pembesaran dan seterusnya. Itu series dari kita buat begitu, jadi memang khusus untuk bicara masalah lele di dalam webinar itu, jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8 kalau nggak salah kemarin. Nah, kemudian nanti ada kajian lagi misalnya tentang mangrove, bagaimana memanfaatkan dan memberikan mangrove itu sebagai konservasi, kemudian pemanfaatan dari biji dan daunnya dan seterusnya begitu ya. Itu juga kami lakukan tentunya dengan melibatkan dosen yang memang menggeluti itu di bidang kami, tetapi juga ada alumni yang
sebagai praktisi untuk bisa masuk di sana. Baik. Bang J. Jadi ya masih banyak sih yang harus dilakukan ini. J. Terima kasih sekali Profesor Tri Winarni Agustini MSc PhD, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip yang sudah menyampaikan banyak hal tentang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, potensi-potensi peluang bisnis di bidang perikanan, baik tangkap maupun budidaya, pengolahan, dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Prof. Okay.